Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas tentang gelombang stasioner. Gelombang stasioner itu ada dua nanti yang akan kita bahas, yaitu yang pertama gelombang stasioner ujung tetap dan gelombang stasioner ujung pantul. Yang pertama, gelombang stasioner ujung tetap. Perhatikan, ini ada gelombang dari A menuju B. Gelombangnya dari A menuju B. B ini ujung tetap, nanti sebagai acuan. Perhatikan gelombang yang datang. Muka gelombangnya ini berupa lembah. Ya, muka gelombangnya berupa lembah. Titik C bergetar lebih dahulu dari acuan. Maka penulisan persamaan gelombangnya, Y datang itu min A sin omega T plus Kx. Min karena muka gelombangnya berupa lembah, plus karena titik C bergetar lebih dahulu dari acuan. Setelah sampai di B, gelombang memantul. Karena B itu merupakan ujung tetap, maka gelombang mengalami pembalikan fase. Yang semula waktu datang itu muka gelombangnya berupa lembah, begitu terpantul muka gelombangnya berupa bukit. Ya, berarti ini kalau gelombang pantulnya itu muka gelombangnya bukit. Titik C itu bergetar setelah acuan B. Maka persamaan gelombangnya YP sama dengan A, ini positif karena muka gelombangnya bukit. Sin omega T min Kx. Min karena titik C bergetar setelah acuan. Cukup jelas ya? Oke. Antara gelombang datang dan gelombang pantul ini akan berinterferensi. Hasil interferensi antara gelombang datang dan gelombang pantul pada ujung tetap. Ini gelombangnya semacam ini. Nanti ada titik yang amplitudonya 0, 0, 0, ini kita sebut simpul. Kemudian yang amplitudenya nanti 2A, 2 kalinya, itu kita sebut perut. Persamaan gelombang stasioner di C. Hasil interferensi dari gelombang datang dan gelombang pantul. Y stasioner, Y datang ditambah Y pantul. Y datangnya min A sin omega T min Ka plus Kx. Pantulnya plus A sin omega T min Kx. Y sama dengan 2A sin Kx cos omega T. Ingat, kalau ada sin A ditambah sin B, maka sama dengan 2 cos setengah selisih sin setengah jumlah. Kalau ada sin A dikurang sin B, itu sama dengan sin setengah jumlah cos setengah selisih. Lah ini A sin A dikurang sin B. Oke. Maka sama dengan 2A. Sin setengah selisih K omega T plus Kx dikurangi omega T min Kx. Itu kan 2Kx. Setengah selisih setengah 2Kx. Sin Kx. Cos setengah jumlah. Ini kalau kita jumlahnya Kx-nya hilang. Maka menjadi 2 omega. Setengah 2 omega cos omega. Maka persamaan simpangan gelombang stasioner di titik C 2A sin Kx cos omega T. Yes, amplitudo gelombang stasioner kali cos omega T. Nah,
amplitudo gelombang stasioner ini tergantung dari X. Berarti kalau X-nya beda, amplitudonya berbeda. Lah, titik gelombang yang amplitudonya di setiap titik berbeda, itu namanya gelombang stasioner. Oke. Kita lanjutkan. Tempat-tempat simpul dan perut. Yang pertama tempat-tempat perut. Maaf, tempat-tempat perut, ya, yang S. Ya, tempat-tempat perut itu tempat-tempat yang memiliki amplitudo 2A. AS 2A sin KX. 2A sama dengan 2A sin KX, maka K sin KX-nya 1, ya. Sin KX 1 berarti KX itu setengah pi, 3/2 pi, 5/2 pi, 7/2 pi, dan seterusnya. K-nya diganti 2 pi per lambda. Lambdanya pi-nya dicoret, kan didapatkan X per lambda itu berarti 1/4 pi, 1/4. X per lambdanya 1/4. 3/4 dan seterusnya. Maka X sama dengan 1357 kali 1/4 lambda. 1/4 panjang gelombangnya. Oke, ini masih ada kurang ya, nanti tolong ditambahi. Ada lambda di sini. Oke. X sama dengan 2n-1 kali 1/4 lambda. Itu adalah tempat-tempat yang perut dari ujung tetap. Tempat-tempat perut, 1/4 lambda, 3/4 lambda, 5/4 lambda, 7/4 lambda, 9/4 lambda. Ini tempat-tempat perut, kelipatan ganjil dari panjang gelombangnya. Oh, Bapak salah. Kelipatan ganjil dari 1/4 panjang gelombangnya. Oke, kita lanjutkan. Tempat-tempat simpul itu yang amplitudonya 0 adalah di sini AS sama dengan 2A sin KX, 0 sama dengan 2A sin KX, berarti sin KX 0. Sin KX 0 berarti KX-nya adalah 0, pi, 2pi, 3pi, dan seterusnya. Tapi nanti pi X-nya, K-nya dengan 2pi per lambda. Maka X-nya sama dengan 0, 1, 2, 3 kali setengah lambda. Bilangan bulat kali setengah lambda atau bilangan genap kali 1/4 panjang gelombangnya. Jadi tempat-tempat simpul adalah kelipatan bulat dari setengah panjang gelombangnya. Setengah lambda, 2 kali setengah lambda, 3 kali setengah lambda, 4 kali setengah lambda, 5 kali setengah lambda. Atau kelipatan genap dari 1/4 panjang gelombangnya. 2 kali setengah, 2 kali 1/4 lambda, 4 kali 1/4 lambda, 6 kali 1/4 lambda, dan seterusnya. Oke, jadi tempat-tempat simpul adalah tempat-tempat yang berjarak kelipatan bulat kali setengah panjang gelombangnya atau kelipatan genap kali 1/4 panjang gelombangnya. Oke, kita lanjutkan. Gelombang stasioner untuk ujung bebas. Ini ada gelombang datang. Ini berbeda dengan waktu kita ujung pantul yang tetap. Ini yang bebas. Muka gelombangnya ini berupa bukit. Maka persamaan gelombangnya YP, Y datang sama dengan A sin omega T plus KX. Plus di sini ya. Karena muka gelombangnya berupa bukit.
Setelah sampai di B akan memantul. Nah, karena B ini ujung bebas, maka tidak terjadi pembalikan fase. Muka gelombang pantulnya juga bukit. Bukit. Persamaannya, Y pantul sama dengan A sin omega T min KX. Kenapa min? Karena titik C bergetar setelah acuan. Hasil interferensi gelombang datang dan gelombang pantul pada ujung bebas menghasilkan gelombang semacam ini. Gelombang stasioner. Oke. Persamaan gelombang stasioner di C sebagai hasil interferensi gelombang pantul, YS sama dengan YD ditambah YP. Y datangnya A sin omega T plus KX. Y pantulnya A sin omega T min KX. Nah, tadi ingat yang ini plus plus bagi yang pakai yang atas. Sin A ditambah sin B 2A. Cos setengah selisih. Ini kalau selisihnya berarti yang hilang omega nih. Sin setengah jumlah yang hilang KX-nya. Tinggal 2 omega kali setengah omega T. Oke. ds sama dengan A sin omega T. Jadi kalau gelombang stasioner ujung bebas ini berupa fungsi sinus sin omega T. Amplitudenya sama-sama tergantung dari K tapi merupakan fungsi cos. Oke. Tempat-tempat perut dan simpul dari ujung bebas. Yang pertama, tempat-tempat simpul. Dibalik ini Bapak. Kalau tadi perut dulu ini simpul. Tempat-tempat simpul adalah tempat-tempat yang amplitudenya 0. Cos 2kx itu 0, maka kx-nya setengah pi, 3/2pi, 5/2pi, 7/2pi. Berarti k-nya diganti 2pi per lambda, x sama dengan setengah pi dan seterusnya. Maka x-nya sama dengan kelipatan ganjil 1,357 kali 1/4 panjang gelombangnya. X-nya sama dengan bilangan ganjil kali 1/4 panjang gelombang. Tempat-tempat perut yang amplitudenya 2A. AS sama dengan 2A cos omega T, 2A sama dengan 2A cos omega T, maka cos KX, KX-nya cos KX-nya 1, maka KX sama dengan 0, pi, 2pi, 3pi, dan seterusnya. Maka X-nya sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya kali setengah lambda, atau X sama dengan kelipatan genap kali 1/4 panjang gelombang dari ujung tetap. Perhatikan simpulnya kelipatan di sini ada 1 kali 1/4 lambda, 3 kali 1/4 lambda, 5 kali 1/4 lambda. Kelipatan ganjil dari panjang gelombangnya, perutnya 0 kali lambda, 2 kali setengah lambda, 2, 0 kali setengah lambda, 2 kali setengah lambda, dan seterusnya. Atau 0 kali 1/4 lambda, 2 kali setengah lambda, dan seterusnya. Jadi kelipatan ganap dengan 1/4 panjang gelombangnya, atau kelipatan bulat kali 1/2 panjang gelombangnya. Itu tempat-tempat perut. Oke. Untuk memperdalam, kamu pelajari, kamu kerjakan soal ini. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.